Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Afrian Oliansyah, NIM 2006055110001. Di sini saya ingin mempresentasikan tentang proyek saya, yaitu tentang perancangan sistem penjualan sepatu di toko Maestro Bangkalan berbasis website menggunakan metode waterfall dengan dosen pengampu Bapak Supriyono MKom. Di latar belakang ini, dengan adanya perkembangan teknologi saat ini mengalami perubahan yang sangat cepat di berbagai bidang, terutama dengan adanya virus COVID-19 ini, perkembangan teknologi yang harusnya berjalan normal menjadi terhambat dikarenakan terbatasnya mobilitas penduduk. Perkembangan teknologi saat ini tentu mempunyai sebab mengapa sangat cepat perkembangannya, terutama saat ini banyak kebijakan dan kebutuhan manusia yang mengharuskan menggunakan teknologi. Sebuah perusahaan jika ingin berkembang pada saat ini harus menggunakan digitalisasi dan meningkatkan tenaga kerja yang mampu menguasai teknologi informasi agar mengoptimalkan penjualan serta persaingan antar toko. Perkembangan teknologi ini memberikan dampak besar bagi kehidupan dan bidang tertentu, terutama pada bidang perdagangan. Dengan berkembangnya teknologi saat ini, para pelanggan cukup mengakses sistem informasi dari manapun tanpa harus datang ke toko. Toko sepatu Maestro ini merupakan industri kecil menengah atau IKM yang bergerak di bidang penjualan dan pembuatan sepatu pantofel di Bangkalan. Sebagai bahan penelitian dan percobaan pengembangan digitalisasi, toko sepatu Maestro menjual berbagai jenis sepatu pantofel pria mulai dari harga yang murah hingga jutaan. Saat ini, promosi yang dilakukan oleh toko sepatu Maestro ini masih menggunakan pamflet dan belum menggunakan media online dikarenakan tidak adanya manajemen serta pengelola pemasaran di toko sepatu Maestro ini. Inilah sebab mengapa toko sepatu Maestro ini masih belum tersebar luas dan hanya sebatas di Bangkalan saja. Setelah ditinjau berdasarkan kondisi dari toko tersebut, toko sepatu Maestro ini dibutuhkan suatu sistem online yaitu e-commerce untuk memperlancar serta mempermudah perdagangan. E-commerce merupakan menggunakan teknologi informasi berupa aplikasi dan semacamnya yang bertujuan untuk menghubungkan antara pelanggan, pengelola, dan komunitas tertentu untuk menciptakan transaksi jual beli. Pada proyek kali ini saya menggunakan metode waterfall, yang dimana metode ini merupakan pengembangan perangkat lunak secara tradisional, yang sistematis, terstruktur, dan dibuat secara turun-menurun seperti air terjun. Di sini tahap pertama ada analisa. Analisa terhadap kebutuhan pasar dan juga pengurus toko, penelitian melakukan pengamatan pada situs-situs website yang sejenis dengan toko sepatu Maestro ini. Kemudian desain, perancangan dan perencanaan sistem berdasarkan permasalahan yang sudah ditemukan dengan mempertimbangkan kebutuhan pengguna menggunakan UI UX agar lebih tergambarkan bagaimana sistem yang akan dibuat. Selanjutnya implementasi. Pengimplementasian desain yang awalnya hanya UI UX kali ini akan dikonversi menjadi sebuah web yang sesungguhnya dengan menggunakan bahasa pemrograman HTML, CSS, JavaScript, dan PHP. Tahap pengujian. Pengujian dilakukan berdasarkan survei dari sisi pengguna dan juga developer agar mendapatkan hasil yang baik serta akurat. Pendukung. Proses selanjutnya adalah penambahan fitur baru, perawatan, dan pemantauan website secara berkala agar website semakin baik dan mampu memuaskan konsumen. Masalah yang pertama yang saya angkat ialah sistem toko untuk informasi pemesanan dan pembelian belum bisa diakses kapanpun dikarenakan toko tidak dibuka 24 jam. Yang kedua, toko hanya bisa dijangkau oleh masyarakat di sekitar Bangkalan yang membuat warga di luar Bangkalan harus datang ke toko Maestro ini. Yang ketiga, informasi pemesanan dan pembelian antara pengelola
dan pelanggan masih belum efektif. Terkadang pihak pengelola terlambat untuk memberikan informasi terkait progres pemesanan sepatu. Yang keempat, komunikasi yang dilakukan secara pelanggan kepada pengelola terkendala waktu dan biaya karena hanya bisa melalui SMS. Kelima, pemilihan sepatu spesifikasi produk serta detail pemesanan sepatu membutuhkan waktu yang lama. Pelanggan masih harus memilih model sepatu di katalog dan memilih spesifikasi sepatu untuk dipesan secara langsung. Yang keenam, spesifikasi pesanan sepatu kurang akurat karena tidak adanya kode-kode tertentu untuk membedakan dengan lainnya. Yang ketujuh, sistem keamanan di toko masih belum aman karena data dan pesanan sepatu masih bisa dilihat oleh pelanggan lainnya. Yang kedelapan, saat sepatu telah selesai dan diambil oleh pelanggan, maka akan masuk pada riwayat penjualan, yang dimana masih tersimpan di buku nota yang bisa hilang kapan saja. Yang kesembilan, alur toko sepatu ini masih sedikit rumit, menyebabkan customer bingung untuk memesan dan membeli. Dari 9 masalah ini, saya membuat 9 solusi. Yang pertama, informasi dan pelayanan toko dapat diakses kapanpun 24 jam karena sistem informasi dilakukan secara online. Yang kedua, sistem dibuat online dan diterbitkan menjadi sebuah website yang dapat dijangkau oleh pelanggan dari luar Bangkalan. Yang ketiga, penyampaian informasi dan pembelian dilakukan dengan akurat dan cepat dikarenakan menggunakan sistem. Yang keempat, fitur live chat yang memudahkan pelanggan berinteraksi secara cepat dan mudah. Yang kelima, proses untuk memilih produk, spesifikasi produk, dan data pemesanan dapat dijalankan dengan cepat dikarenakan direkap secara otomatis oleh sistem. Yang keenam, untuk membedakan antar sepatu pesanan diterapkan kode-kode untuk meminimalisir terjadinya kesalahan produksi. Yang ketujuh, untuk mengakses sistem toko dibutuhkan adanya username dan password agar privasinya terjaga. Yang kedelapan, data pembelian dan data pemesanan disimpan pada database sehingga dapat dilihat jika dibutuhkan. Kemudian memberikan alur dan cara menggunakan website toko sepatu Maestro, alur dari toko sepatu Maestro, yaitu user melakukan pendaftaran dan login untuk bisa mengakses website. Yang kedua, jika user ingin memilih sepatu yang sudah jadi, menggunakan menuju belanja. Yang ketiga, jika user ingin memesan sepatu sesuai keinginan menggunakan menu pemesanan. Yang keempat, user membayar barang maupun pesanan melalui uang digital. Yang kelima, user akan mendapatkan bukti transaksi. Yang keenam, user mampu berkomunikasi terkait pesanan dan lain-lain dengan pihak toko melalui fitur live chat. Yang ketujuh, semua kegiatan transaksi dan rekap barang nantinya akan tersimpan di database. Berikut literatur yang saya gunakan. 1 hingga 6 saya mengambil dari IEEE, kemudian ini literatur. Dan saya jadikan acuan untuk membuat proyek ini. Berikut jurnal-jurnal. Oke, kita masuk pada ini. Kita masuk pada DFD level 0. Di sini terdapat sistem penjualan sepatu. Di sini ada entity admin barang, ada admin penjualan, ada pelanggan, dan ada pimpinan. Yang pertama pelanggan. Data pelanggan dan akan masuk pada sistem penjualan sepatu. Kemudian data pelanggan akan masuk pada admin penjualan. Data pembelian akan masuk pada SI sepatu. Kemudian masuk pada admin penjualan. Kemudian jika sudah membeli, maka akan mendapatkan nota penjualan. Dan outputnya di sini berupa nota pembelian kepada pelanggan. Laporan penjualan yaitu berupa data barang yang ada saat ini. Kemudian di sini ada admin barang yang khusus untuk mengelola barang-barang
yang ada pada toko sepatu Mestro ini. Di sini terdapat data barang, stok barang akan diinputkan kepada SI sepatu. Kemudian data barang akan direkap oleh admin barang. Kemudian semua proses yang terjadi akan menghasilkan output laporan data barang, laporan stok barang, dan laporan penjualan. Kita masuk pada level pertama atau level 1. Di sini ada entity pelanggan. Entity pelanggan ini melakukan pendaftaran, kemudian diproses. Di prosesnya ini pendaftaran, kemudian data pelanggan akan masuk pada storage data pelanggan, kemudian memiliki hak akses, dan ketika memiliki hak akses, dia bisa melakukan pembelian dan pemilihan produk serta pemesanan. Kemudian akan divalidasi oleh admin barang, yang dimana mempunyai storage data barang dan akan menampilkan output data barang agar si pelanggan dapat melihat-lihat apa saja produk yang ready sekarang. Kemudian di sini stok barang masuk pada storage barang dan data-data barang akan masuk pada admin barang dan direkap. Kemudian jika sudah melakukan pembelian, maka data pembelian akan masuk pada transaksi, proses transaksi. Proses transaksi ini akan langsung masuk pada storage data penjualan. Dan ada data pembelian akan diverifikasi oleh admin penjualan. Kemudian data penjualan ini akan menghasilkan output laporan penjualan. Kemudian admin penjualan ini jika sudah selesai fix, sudah dibeli, maka akan menghasilkan output bukti transaksi yang dimana masuk pada proses transaksi dan akan bernilai dan akan berupa output nota pembelian. Oke, untuk proses yang di atas ini akan direkap semuanya oleh admin barang dan admin penjualan dan akan menghasilkan output laporan berupa admin barang, laporan data barang, kemudian ada laporan stok barang. Kemudian pada admin penjualan akan menghasilkan output laporan penjualan, yang dimana akan masuk pada proses laporan. Proses laporan ini akan menghasilkan output yang akan dikirimkan atau dilaporkan pada pimpinan, berupa laporan data barang, laporan stok barang, dan laporan penjualan. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait proyek saya tentang praktikum rekayasa perangkat lunak ini. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.